Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Hari Prabowo, dari pengelola komunitas Investa. Beberapa waktu yang lalu kami sempat istirahat dan baru kali ini mungkin sekitar 2 bulan kami tidak melakukan aktivitas di YouTube, dan kita akan mulai lagi ya untuk program-program edukasi, pencerahan, konsultasi ya, yang kami lakukan untuk kepentingan kita semua, khususnya para investor saham. Kali ini saya tertarik sekali dengan satu berlakunya peraturan terbaru ya, yang baru diberlakukan tanggal 25 Maret yang lalu, yaitu full periodic call auction. Ya, di mana aturan ini, diberlakukannya aturan ini, itu menimbulkan banyak permasalahan yang dihadapi oleh investor. Itu dari kacamata kami sebagai pengamat di pasar modal dan juga salah satu pelaku juga di sana. Di mana apa sih itu yang menyebabkan diberlakukannya full periodic call auction itu? Itu saya akan cerita secara sederhana bahwa hal tersebut diperlakukan pada saham-saham yang dalam masuk kriteria pemantauan khusus oleh Bursa Efek Indonesia. Ada beberapa poin ya di dalam kriteria itu yang masuk, ada sekitar 11 ya. 11 kriteria di mana saham-saham tersebut masuk dalam papan pemantauan khusus. Nah, kalau saya boleh ringkas, dari kriteria itu satu, adanya kinerja yang buruk dari perusahaan tersebut. Ya. Kedua, adanya likuiditas yang di bawah standar ya, artinya perdagangannya tidak likuid. Bisa jadi kinerjanya bagus, tetapi likuiditasnya sangat kecil. Itu juga masuk kriteria pemantauan khusus. Jadi jangan salah kalau itu hanya kinerja saja. Ada perusahaan yang bagus, tetapi likuiditasnya sangat minim. Yang ketiga, adanya pelaporan-pelaporan. Ya, jadi ada emiten yang seharusnya melakukan pelaporan pada periode tertentu, tapi tidak melakukan periode tertentu. Yang keempat, adanya perusahaan-perusahaan yang dalam tuntutan hukum, misalnya dipilotkan, ya, ada masalah-masalah lah yang belum selesai di dalam masalah hukum, ya. Dan yang kelima, adanya sanksi, ya, perusahaan tersebut masih dalam pengenaan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, hal-hal tersebutlah yang menjadikan satu perusahaan itu masuk di dalam papan pemantauan khusus. Nah, ini dah diberlakukan suatu transaksi ya di dalam apa yang dinamakan dengan full periodic call auction tadi. Ya, ini ribut ya. Saya lihat banyak, ini gimana? Saham kok nggak kelihatan transaksinya. Ini kok saham bisa menjadi Rp1 misalnya. Nah, inilah kepanikan-kepanikan yang dihadapi oleh investor, terutama investor retail. Ya, jujur, saya harus katakan bahwa pemahaman investor retail itu belumlah lengkap. Ya, masih ada pemula dan sebagainya. Pengetahuannya masih belum banyak yang memadai. Banyak juga yang masih berpendapat bahwa saham itu paling rendah Rp50. Ada yang masih punya persepsi seperti itu. Mereka kaget ketika saham itu bisa turun di bawah 50. Nah, inilah yang menjadi mereka, loh, kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Gitu. Nah, akhirnya apalagi nggak kelihatan, tiba-tiba kayak disuspend gitu kan, yang tadinya ada di pasar reguler menjadi tidak ada. Nah, ini menjadi satu kepanikan ya.
yang saya boleh katakan daripada investor. Ini gimana? Terus caranya kalau mau jual gimana? Belinya gimana? Nah, memang rata-rata oke, kalau untuk tim sales atau marketing apapun namanya di perusahaan-perusahaan sekuritas mungkin udah ada sosialisasi. Tetapi sosialisasinya itu belum nyambung sepenuhnya kepada investor retail. Sehingga masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Apalagi di dalam sekarang era online. Ya, misalnya mereka klik sendiri, tidak ada sales khusus gitu ya, yang ngurusin dia, ribut kan, mau tanyanya kemana gitu. Kalau yang perusahaan-perusahaan yang full 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 apa ini otomatis ya, online gitu ya. Nah, itu kan waduh menghubungi CS-nya beribut. Ini yang terjadi. Nah, kepanikan-kepanikan itu yang dialami oleh investor retail sekarang ini. Rata-rata mereka pengen jualan jadinya. Waduh kalau begini saya mau jualan aja. Ya. Nah, tidak ada atau minim sekali yang mau kalau belinya gimana. Mereka pengennya mau jual gitu. Ya, karena kepanikan tadi. Karena mengetahui bahwa saham itu bisa sampai Rp1 untuk tentu dengan kriteria tertentu ya. Misalnya saham yang di bawah harganya Rp10 ke bawah itu kan ya bisa sampai Rp1 gitu. Nah, sehingga saham-saham yang mungkin masih di atas 50 ya, itu menjadi panik lagi juga. Waduh, jangan-jangan nanti saham saya misalnya dia harganya sekarang 55. Waduh, nanti akan bisa jadi loh sampai ke Rp1 loh. Nah, akhirnya mereka jual. Itu yang terjadi ya menurut pengamatan saya. Nah, kalau saya boleh mengomentari adalah kenapa sih bisa sampai seperti itu? Tadi di dalam kriteria pertama adalah yang terbanyak barangkali ya. Di dalam kriteria pemantauan khusus adalah kinerja perusahaan-perusahaan itu yang buruk ya. Dan itu perusahaan-perusahaan yang belum lama IPO. Mungkin kalau kita grid gitu ya, dari sekian perusahaan itu mana yang masuk itu. Nah, ini yang menjadi satu apa kita harus introspeksi. Kenapa? Jadi saham-saham yang baru IPO mungkin 3 tahun atau bahkan kurang itu sudah masuk ke pahapan pemantauan khusus. Nah, disitulah yang harus kita sikapi ya untuk teman-teman di BI, di OJK. Saya kira tidak ada salahnya ya itu menseleksi kembali perusahaan-perusahaan yang bisa IPO itu. Memang tahun lalu itu top record lah ya, IPO-nya banyak banget gitu. Tetapi percuma menurut saya kalau perusahaan-perusahaan itu ya dapat dikatakan kinerjanya sangat buruk, prospeknya buruk gitu kan. Jadi kan boleh perusahaan rugi. Oke, sebenarnya di dalam aturan itu tidak ada larangan. Tetapi prospeknya bagaimana? Nah, ini yang butuh pemantauan khusus, butuh apa ya? Penelitian khusus sebelum mengizinkan itu perusahaan itu bisa IPO atau tidak. Lebih baik selektif perusahaan-perusahaan benar-benar punya prospek yang bagus itu yang bisa IPO. Itu saya kira pemikiran saya seperti itu. Daripada oke lah pokoknya memenuhi syarat tertentu di syarat dokumen oke, legal oke, IPO. Nah, belum lagi kalau di dalam skema IPO itu terjadi suatu dalam tanda kutip permainan IPO ya. Jadi saya kira sudah banyak yang terbuka lah bahwa IPO itu ada bandarnya yang membeli dulu, nanti ada diskon ya pada uh, emiten tertentu. Jadi full komitmen daripada penjamin itu dipertanyakan. Benar nggak full komitmen? Dia lah akan sanggup membeli ketika perusahaan itu sahamnya tidak laku dijual misalnya ya. Kalau zaman dulu kan begitu. Full komitmen itu memang oke. Penjamin emisi IPO kalau ada yang nggak laku dia akan beli. Tetapi saya ragu-ragu untuk saat ini. Apakah itu benar dilakukan atau ada trik-trik tertentu? Ya, ini adalah edukasi ya. Saya katakan supaya kita tidak berbohong kepada investor karena kita mengharapkan dari investor itu ya mereka akan enjoy di dalam investasi di pasar modal kita. Jadi mesti kita pinterin. Ya, untuk itu juga investor hati-hati. Ya harus paham, harus mengetahui bagaimana
apa yang terjadi di pasar. Itu tidak sembarangan untuk membeli saham itu. Nah itu. Jadi dari kinerja itulah yang paling utama menjadi fokus bahwa suatu perusahaan kalau itu perusahaannya bagus ya eh, secara fundamental cepat atau lambat harga saham itu akan mengikuti. Tetapi kalau perusahaan itu memburuk terus kinerjanya ya sama juga artinya akan terjadi suatu penurunan harga dan itu menjadi investor menjadi kapok gitu ya untuk investasi sendiri. Kalau beli hanya untuk rugi, beli hanya untuk rugi. Nah, itu investor retail akan lama-lama kan ya kapok juga kan untuk investasi di sini. Sehingga waduh, yang saya dengar nih, oh kita main kripto aja misalnya. Jadi ada sampai ke sana. Oh, sekarang di saham susah gitu. Nah, ini yang fenomena yang ada di pasar. Nah, tentang transaksi mengenai full periodic call auction tadi itu oke boleh menurut saya ya. Kalaupun mau ditransaksikan di bawah 50 rupiah dengan fraksi tertentu misalnya 1 rupiahan ya itu silakan. Tapi sebaik terbuka saja seperti di pasar reguler itu tidak perlu ditutup begitu ya. Sekarang ini kan ditutup gitu hanya pada periode kayak pasar nego gitu ya. Itu yang terjadi kan sehingga tidak bisa diikuti oleh investor itu yang mau jual maupun beli gitu. Banyak ya yang ribut, saya jual segini nggak laku nih, gimana caranya? Gitu. Nah, kalau terbuka kan lebih enak, ada bid overnya kelihatan. Kenapa mesti ditutupin? Transparan aja. Jadi mereka ya udah, sekarang ternyata di bawah 50 itu bisa dijual loh dengan kriteria mungkin batasan ARB-nya berapa, ya, fraksinya berapa, tentukan aja, ya, mungkin 1 rupiah lah ya, karena di itu kan di bawah 50 sampai 200 itu kan 1 rupiahan ya. Jadi itu bisa aja, tapi terbuka sehingga memudahkan investor itu melakukan transaksi. Mau beli silahkan, mau jual silahkan, udah kelihatan. Rasa-rasa dengan tertutup nggak ada untungnya. Ya buat investor ngapain gitu. Itu adalah satu hal yang menjadi, menurut pandangan saya dalam konteks menyikapi aturan yang terbaru ini. Ya saya pikir eh, perlindungan investor ini adalah perlu kita tingkatkan, edukasi kita tingkatkan ya. Kalau kita berharap eh, pasar modal kita itu akan tumbuh dan berkembang. Ya, kalau sekarang ini ya jujur aja dalam beberapa periode ini kan transaksinya turun kan. Ya, kita harus akuin di bawah 10 triliun lah rata-rata per hari. Itu kan harus menjadi satu perhatian khusus buat kita semua. Kenapa itu? Itu kan? Kenapa? Ya, jadi kita jangan, waduh, ada masalah politik atau ini fair aja. Ya, adalah kemungkinan-kemungkinan investor itu menjadi jenuh, menjadi kapok, atau mereka akan mengalihkan investasi yang lain tuh bisa loh kemungkinan ada kalau kita tidak segera melakukan pembenahan-pembenahan terhadap semua aturan ya baik itu tentang IPO, tentang transaksinya dan sebagainya ya. Kita intinya kita akan berharap semuanya adalah pasar modal kita menjadi pasar modal yang efisien ya, wajar dan efisien dan juga menjadi satu sarana sumber pembiayaan bagi perusahaan ya dan juga sebagai salah satu alternatif investasi bagi investor. Itu yang saya sampaikan pada siang hari ini dan saya berjanji akan terus mengedukasi untuk teman-teman investor dan selalu ikuti subscribe dari channel kami Investa ya LP3 Investa dan buat teman-teman yang ingin belajar dengan saya secara free ya itu silahkan memiliki buku tulisan saya yang berjudul Rahasia Harga Saham ya silahkan beli pesan kepada kami atau langsung ke atau melalui Tokopedia tersedia jadi dengan buku ini Anda akan bisa di sini ada alamat kami ada nomor kontak kami dan Anda bisa bertanya jawab kepada saya langsung untuk hal-hal edukasi apa saja yang Bapak Ibu inginkan. Dan saya Hari Prabowo bisa dihubungi di 0877 000 8533
334. Kami akan dengan senang melayani Bapak Ibu semuanya. Sekian untuk kali ini dan kami akan terus melakukan edukasi melalui YouTube ini, dan sesekali waktu nanti kita akan webinar bersama secara free. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.